Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Di minggu pagi ini tanggal 19 September tahun 2021, kita masih berada dalam suasana ibadah di rumah saja. Di minggu biasa ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dengan judul Bekerja Giat dengan Takut akan Allah. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur adalah kitab terpanjang di dalam kitab Ibrani. Kitab ini berisi nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Allah, dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Kitab Mazmur ditulis dengan maksud bahwa pujian, pengucapan syukur, iman, pengharapan, duka cita, kesetiaan, dan pertolongan Allah kepada umatnya yang terus-menerus dilakukannya. Umat dapat sukses atau berhasil itu juga karena Allah yang memberikannya, asalkan umat sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mazmur pasal 1 merupakan pendahuluan dari kitab Mazmur. Mazmur ini membandingkan hanya dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan sekumpulan prinsip hidup tertentu. Yang pertama adalah kehidupan orang saleh atau orang benar. Orang saleh hidup dalam kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah. Orang saleh diberkati, bukan hanya karena berbalik dari kejahatannya dan diampuni dosa-dosanya karena membangun hidupnya di sekitar firman Allah, dari hati yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Allah. Yang memotivasi orang saleh hidup dalam kesalehan adalah roh dan perasaan yang telah ditebus. Terpikat hatinya oleh karena kebenaran Allah, sebagaimana yang telah ada di dalam firman-Nya. Semua itu membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Mereka hidup dengan terus-menerus mencari Allah dan firman-Nya. Mereka seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang kedua adalah kehidupan orang fasik. Mereka hidup menurut jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal tentunya pada firman Allah. Orang fasik tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah, sehingga akan binasa. Orang fasik melukiskan orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan tiga gambaran. Yang pertama, mereka seperti sekam yang ditiup oleh berbagai kekuatan yang tidak dapat mereka lihat. Yang kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Dan yang ketiga, mereka pasti akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali banyak orang mengaitkan berkat terbatas pada harta benda yang dimiliki. Seseorang merasa senang dan bahagia ketika memiliki harta yang banyak. Saat harta tersebut tidak dimiliki, orang akan merasa sedih karena merasa tidak diberkati. Padahal berkat itu dapat dipahami secara luas, yaitu nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan berbagai kemurahan Tuhan lainnya.
Hingga jika tanpa ada harta benda pun kita masih berbahagia. Bapak, Ibu, Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih. Berikut ini adalah salah satu pepatah Jawa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang artinya giat bekerja tanpa mengharapkan pamrih. Lan nrimo ing pandum. Artinya menerima apa yang menjadi bagiannya. Begitulah kira-kira arti dari pepatah tersebut. Nampaknya pepatah tersebut mempunyai spirit yang sama dengan kehidupan orang saleh yang disampaikan oleh pemazmur. Bekerja bukan dalam rangka mendapatkan pujian, penghormatan dari orang lain, melainkan merupakan wujud syukur di hadapan Allah yang telah memberkati pekerjaannya. Janji Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihinya. Setiap hari janji itu hadir dan digenapi dengan indah. Tuhan sendiri yang melakukannya. Ia sudah berjanji dan Allah juga yang menggenapi semuanya pada saatnya. Kita tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup ini. Itu menjadi rahasia Tuhan saja. Yang pasti adalah semuanya akan baik-baik saja. Kemurahan Tuhan tak akan habis-habis dalam hidup kita. Allah selalu menjaga dan memberi perlindungan kepada kita dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan meragukan janji Tuhan, sehingga kesedihan, kecemasan memenuhi jiwa kita. Dari dulu hingga sekarang, lahan pekerjaan selalu tersedia bagi siapa saja yang mau sungguh-sungguh berjuang. Yang masih kurang ialah orang-orang yang benar-benar mau bekerja, rela berkeringat, membanting tulang, mengerjakan pekerjaan yang justru dihindari oleh banyak orang. Jadi akar masalahnya bukanlah ladang pekerjaan, tetapi faktor manusianya. Jika saat ini kita sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, maka berdoalah dan siapkan fisik, mental untuk berani mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apapun selama pekerjaan itu benar. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak pernah salah untuk memberi pekerjaan kepada kita. Bekerja dan terus berpikiran yang positif akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan ketenangan bagi diri kita. Ketika kita berjuang terus-menerus, membangun hari esok yang lebih baik, tentu akan menguras banyak tenaga dan pikiran. Namun inilah kenikmatan hidup ketika semua itu dilakukan dengan sikap takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita bekerja segiat-giatnya bagi kebaikan keluarga kita. Kita bekerja giat dalam pelayanan di gereja dan di tengah masyarakat, karena kita mempercayai kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Itulah yang terpenting dan menjadi bagian dari diri kita. Tenaga yang sudah tercurah di setiap perjuangan kita setiap harinya adalah gambaran dari iman sejati kita. Biarlah hasilnya Tuhan sendiri yang menentukan. Meski jalan di depan kita tidak selalu rata, lurus dan menyenangkan, mari kita belajar untuk setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan. Cahaya wajah Tuhan yang indah akan menyinari, akan menemani hari-hari pergulatan kita. Tetap semangat Bapak Ibu, Saudaraku dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus. Kita akan tetap kuat bekerja dengan tekun, sabar, dan penuh kasih. Amin.